Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khair Syarhani Mulya, perwakilan dari Sekolah Islam Terpadu Mutiara di sini berada dalam tim kontra tidak setuju dengan MOS yang menyatakan Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan Juri yang terhormat, para pendengar kami yang berbahagia, mohon dengarkan penjelasan saya, bantahan saya mengenai isu ini. Saya tidak setuju dengan pemerintah yang menyatakan bahwa tes kelayakan secara ilmiah dapat mencegah berbagai hal di masa depan. Karena apa? Ini termasuk salah satu yang menyalahi HAM. Hak asasi manusia Indonesia yang telah diatur secara yuridis formal dalam hukum positif Indonesia adalah memberikan individu hak membangun sebuah keluarga tanpa tekanan serta berhak memiliki anak lewat perkawinan yang sah. Apakah dengan diberlakukannya tes ini tidak menyalahi HAM tersebut? Mohon pemerintah pikirkan. Lantas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana bisa kita adil dengan tes seperti ini? Bagaimana kita bisa melihat nilai kemanusiaan dalam tes seperti ini? Saya akan bahas dulu mengenai nilai kemanusiaan. Bagaimana jika ada pasangan yang dinyatakan tidak lulus dalam tes untuk memiliki anak ini? Apakah tidak membebani mental dari pasangan yang tidak lulus? Apakah tidak menjadikan ini sebagai bahan perpecahan rumah tangga mereka? Rumah tangga yang sudah dibangun dengan cinta kasih mereka tiba-tiba hancur dengan sebuah pernyataan kertas Anda tidak lulus dinyatakan untuk menjadi orang tua. Apakah bisa dengan cara seperti itu? Dan juga adil. Apakah ini dinilai dapat bisa adil dalam masyarakat kita? Sementara yang kita ketahui banyak hal yang akan dilakukan masyarakat kita untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Bisa saja dengan penyuapan, bisa saja dengan berbagai dramaturginya, bisa saja dengan berbagai nepotismenya. Bagaimana? Apakah pemerintah sudah siap untuk menghalangi hal-hal tersebut? Saya mengerti dengan jelas bahwa pemerintah memiliki kekhawatiran dengan sumber daya manusia kita. Tetapi apa? Sekarang adalah tahun 2023 bukan 1970. Di mana pada tahun 2023 ini masyarakat kita sudah peka dengan isu-isu kesehatan mental, sudah peka dengan isu-isu pendidikan. Menurut saya lebih baik kita meningkatkan pendidikan orang tua atau pendidikan parenting kepada remaja ataupun calon-calon orang tua ataupun pada anak-anak muda yang bisa menjadi bekal mereka untuk nantinya berumah tangga. Dibanding tes-tes yang tidak praktis, tidak ekonomis, apakah pemerintah menjadikan tes ini sebagai ladang bisnis, ladang usaha, ladang uang dengan memperlakukan tes ini? Karena tes tidak mudah, pastinya tidak murah. Ada psikolog, ada tim-tim yang lain yang juga kita harus bayar jasanya. Sementara apa? Ekonomi kita pada saat ini belum stabil seutuhnya. Seharusnya menurut saya untuk meningkatkan kualitas manusia kita melakukan sosialisasi tidak hanya dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di aula, tetapi kita bisa memanfaatkan media sosial. Kita bisa memanfaatkan Instagram, bisa memanfaatkan YouTube dengan dengan podcast, bisa dengan video pendek, iklan masyarakat yang menarik, yang kita berikan hal-hal yang menarik di dalamnya, edukasi yang menarik yang bisa membantu seperti itu. Juga kita, masyarakat Indonesia memiliki program keluarga berkualitas dan juga generasi berencana. Kenapa kita tidak melakukan atau tidak menyempurnakan pada program ini? Di mana sudah ada penanganan yang jelas, sudah ada batasan, sudah ada anjuran seperti anjuran untuk usia menikah 21 dan 25 karena dianggap sudah matang secara mental, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Juga generasi berencana yang memiliki banyak substansi seperti substansi fungsi keluarga, substansi pendewasaan usia perkawinan, substansi mengenai MPASI, mengenai kontrasepsi. Sudah banyak upaya-upaya masyarakat kita yang kita malah tidak anggap, yang malah kita acuhkan. Bagaimana dengan kita bina itu saja sehingga bisa optimal, bisa lebih baik ke depannya. Juga lebih praktis, lebih ekonomis kita membuat konten-konten seperti itu dibanding harus ikut tes, harus mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan mereka. Menurut saya juga ini adalah diskriminasi bagi pasangan yang tidak diluluskan.
juga ini adalah hal yang berlebihan dilakukan oleh pemerintah. Karena tidak seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya seperti ini. Pemerintah kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi apa, mencegah tidak seperti ini. Ini malah bisa memberatkan masyarakat. Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang berada di pedalaman nantinya? Pastinya mereka akan kesusahan untuk mengurus tes-tes semacam ini. Huruf saja mana bisa jadi mereka belum mengenal dengan jelas. Kita bisa, kita untuk kita. Kita bisa jika kita lebih kita bisa ketika kita lebih aware, lebih peduli dengan apa, dengan peduli dengan gizi mereka, peduli dengan pendidikan mereka, peduli dengan isu-isu sosial mereka. Nah, bagaimana dengan kita, dengan solusi kita memberikan hak cuti kepada ibu lebih dari 1,5 bulan? Menurut saya itu lebih baik dibandingkan dengan cuti sekarang yang hanya 1,5 bulan. Dengan memberikan cuti seperti itu, ibu lebih bisa mengawasi anaknya nantinya. Juga dengan dana pendidikan dan juga kesehatan anak yang harus diperhatikan pemerintah. Dan juga kita seperti yang saya sebutkan bahwa kita bisa dengan memberikan pendidikan atau sosialisasi kepada remaja dan juga calon orang tua. Menurut saya berencana itu keren, dan dengan berencana kita bisa wujudkan Indonesia emas. Menurut saya hal ini berlebihan dan tidak harusnya dilakukan di masyarakat kita. Tolong pemerintah pikirkan dan timbangkan hal ini. Dengan apa? Berencana itu keren, mari kita wujudkan program yang telah ada di masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.